Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feryadi. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memberikan sedikit gambaran pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada bidang pengajaran, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mata kuliah ini pada dasarnya disusun berdasarkan pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi, utamanya adalah untuk dapat melakukan serangkaian analisis permasalahan-permasalahan UMKM yang menjadi salah satu fokus bidang kajian pada pendidikan ekonomi. Mata kuliah ini diampu di semester 2 dan kemudian mata kuliah ini diampu selama 2 SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah ini, yang pertama adalah untuk membekali mahasiswa dengan seperangkat pengetahuan terkait dengan UMKM, utamanya pada permasalahan dasar UMKM, kebijakan-kebijakan UMKM, dan beberapa hal yang terkait dengan data-data UMKM di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang untuk membangun sikap kritis mahasiswa terkait persoalan UMKM yang ada di Indonesia dan berusaha untuk mencari solusinya. Dan yang terakhir, mata kuliah ini tentu saja dikonsep untuk dapat melatih mahasiswa untuk terampil dalam melakukan analisis terkait dengan fenomena yang ada di UMKM di Indonesia. Selanjutnya, beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di mata kuliah ini terbagi menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu memahami berbagai konsep tentang bisnis UMKM di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami kebijakan-kebijakan UMKM di Indonesia dan juga di beberapa negara. Selanjutnya, pada PMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis data-data UMKM untuk dapat digunakan sebagai bekal dalam memahami fenomena-fenomena bisnis yang ada di Indonesia. Pada CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memaknai berbagai fenomena bisnis UMKM sebagai sektor penting yang mendukung perekonomian di Indonesia. Dan yang CPMK yang kelima, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan UMKM di Indonesia. Untuk yang ketujuh, CPMK yang ketujuh akan membekali mahasiswa agar mampu melaksanakan analisis berbagai permasalahan UMKM di lingkungan sekitarnya. Dan serta yang terakhir, CPMK ke-8, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peluang inovasi bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Adapun CPMK yang telah disebutkan barusan akan diimplementasikan atau dicari melalui beberapa materi yang ada di mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentang definisi dan konsep dasar usaha mikro kecil menengah yang ada di berbagai dunia dan tentu saja di Indonesia. Kemudian yang kedua ada perbandingan UMKM di Indonesia dan di berbagai negara. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis UMKM. Kemudian ada juga inovasi dan bisnis UMKM. Dan berikutnya ada hambatan dan tantangan UMKM memasuki pasar global, kebijakan UMKM di Indonesia, serta yang terakhir analisis permasalahan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini berbasis pada model flip classroom, di mana di perkuliahan kali ini, di mata kuliah ini akan menggunakan 2 model. Yang pertama adalah sinkronus dan asinkronus. Model asinkronus yang dilaksanakan, semua materi dan juga beberapa aspek yang ada seperti penugasan, kuis dan lain sebagainya akan disampaikan melalui LMS. Di tempat kita di Universitas Negeri Semarang menggunakan Elena. Adapun tampilannya bisa disimak sebagai berikut. Kemudian untuk
sinkronus atau tatap muka langsung kita laksanakan baik secara daring ataupun secara luring, dilaksanakan fleksibel berbasis pada kebutuhan. Dan untuk pelaksanaan tatap muka secara daring dilaksanakan menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet. Dan untuk luring menyesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan di universitas. Adapun model tersebut kemudian dilaksanakan dengan beberapa metode yang tentu saja berkesesuaian dengan kebutuhan mata kuliah. Yang pertama adalah team based project. Di mata kuliah ini ada sebuah project yang akan disusun secara tim dan ada project juga yang diselesaikan secara individu. Kemudian ada case method berbasis pada problem yang diberikan, dan terakhir adalah class discussion. Kita juga melaksanakan diskusi untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terkait dengan berbagai fenomena dan berbagai konsep yang kita pelajari di mata kuliah ini. Adapun penilaian dalam pembelajaran ini dapat dikategorikan menjadi 4 penilaian. Penilaian yang pertama adalah project. Ini menjadi penilaian yang komponennya paling besar di antara semua komponen penilaian. Kemudian yang kedua adalah tugas. Kita melaksanakan tugas yang sifatnya kelompok dan juga sifatnya mandiri. Kemudian ada kuis yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan dan lebih sering dilakukan melalui LMS. Dan terakhir adalah penilaian formatif, baik itu sifatnya adalah UAS ataupun UTS. UTS diselenggarakan pada pertemuan ke-8 dan UAS diselenggarakan pada pertemuan ke-16. Untuk proyek yang dilaksanakan pada perkuliahan ini, kita melaksanakan sebuah proyek dengan bobot 35% penilaian, yaitu melakukan observasi terkait dengan lingkungan bisnis yang ada di UMKM. Mahasiswa diminta untuk melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara terhadap komponen pelaku bisnis UMKM yang ada di sekitarnya. Kemudian mahasiswa diminta untuk melakukan pembuatan laporan yang formatnya sudah kita sediakan di LMS yang kita miliki. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu membuat atau menyusun laporan dengan baik sebagai output atau outcome dari proyek yang dilaksanakan. Berikutnya adalah tugas individu. Pada tugas individu, mahasiswa diminta untuk membuat resume artikel yang tentu saja memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah artikel terkait dengan UMKM. Yang kedua, resume pada 2 artikel ya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan jurnal yang dipilih adalah jurnal yang bereputasi internasional. Dan yang terakhir, resume dibuat dengan ringkas dan memuat minimal permasalahan yang dibahas, metode yang digunakan, serta hasil yang didapat. Untuk tugas kelompok, mahasiswa diminta untuk merancang profil UMKM di berbagai negara, kemudian mempresentasikan secara berkelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Demikian tadi adalah serangkaian penjelasan terkait dengan perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah Usaha Mikro Kecil Menengah. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran saya di kelas terkait dengan mata kuliah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teriring doa, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Luar biasa sekali semangatnya ya. Ini kuliah siang, tapi saya rasa tidak melunturkan semangat kita untuk tetap kuliah. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Berdoa selesai. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati ya, kali ini kita akan membahas pertemuan kedua. Kalau sebelumnya kita diskusi terkait dengan kontrak kuliah dan juga tentang dasar-dasar UMKM, apa yang perlu dipelajari. Kali ini langsung ke materi tentang bagaimana mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peranannya dalam perekonomian. Untuk trigger teman-teman mahasiswa supaya bisa siap dalam perkuliahan ini, tolong cermati berita berikut ini. Ya, di berita yang pertama dilansir dari CNBC Indonesia. Bos BRI mengatakan bahwa UMKM selamatkan ekonomi rakyat Republik Indonesia saat pandemi. Ini berita pertama. Ya, tolong dicermati dulu. Karena ada berita yang kedua, seperti ini bunyinya. Sebut UMKM pahlawan di tiap krisis. Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM mengatakan bukan sebatas bumper atau bukan sebatas tameng saja. Nah, ini berita yang kedua. Dari berita yang pertama dan berita yang kedua, kita bisa mengindikasikan seolah-olah bahwa UMKM adalah usaha yang tahan terhadap krisis. Tapi ternyata di berita yang ketiga, nah, ada berita lagi nih, dilansir dari liputan6.com. UMKM gulung tikar akibat pandemi. Menteri Teten berbicara, kita akan selamatkan. Artinya ada dampak ternyata terhadap UMKM pada masa pandemi. Tidak sekuat itu ternyata UMKM. Nah, di sini juga sama. Berita yang mengatakan bahwa survei Bank Indonesia menyatakan 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya UMKM itu tahan terhadap krisis atau dia gampang terkena krisis? Nah, di hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan bagaimana kemudian UMKM ya, baik secara definisi maupun secara konsep ataupun secara tataran empiris praktek di lapangan, dia mampu berperan dalam perekonomian di negara kita. Nah, kita akan diskusi itu selama pertemuan ini. Ini ada sebuah data ya yang dilansir dari indonesiabaik.id. Di sini disebutkan bahwa jumlah unit usaha UMKM di Indonesia ya 98,8% dari total unit usaha. Hampir 100%. Artinya usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sudah hampir mendekati seluruhnya adalah UMKM. Hanya ada segelintir saja usaha-usaha besar, industri besar di Indonesia ya yang merupakan bagian dari perekonomian. Ini mengindikasikan seberapa pentingkah ya, atau sebenarnya sangat pentingnya UMKM di Indonesia sebagai kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan ini kemudian juga mengindikasikan banyaknya kontribusi tenaga kerja ya sampai dengan 96,99% diserap oleh UMKM. Dari berita ini dan juga informasi yang dilansir dari Indonesia Baik ini, ternyata kita bisa menyimpulkan, ternyata ada pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya peranan UMKM di dalam perekonomian. Tadi setelah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua, mengapa UMKM itu mudah terdampak dengan gejolak ekonomi. Ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa UMKM itu mudah terdampak gejolak ekonomi, pandemi lah misalnya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kalau ada yang mau berpendapat, atau masih belum on fire sepertinya ya, karena kita kuliah awal-awal gitu ya. Silakan kalau ada yang mau berpendapat, atau belum? Lanjut ya. Oke, belum. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab. Untuk menjawabnya, hari ini kita akan belajar ya tentang UMKM. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami konsep dasar UMKM berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kalau sebelumnya itu kita mendasarkan UMKM berbasis pada undang-undang tahun 2008 ya. Sekarang ini undang-undangnya sudah ganti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tepatnya. Karena merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Nah, nanti kita bahas
Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami kriteria UMKM di berbagai negara. Nanti teman-teman akan bisa memproyeksikan seberapa urgent, seberapa penting UMKM di negara lain selain di Indonesia. Sebagai contoh misalnya di Malaysia, di Jepang, gitu ya. Kriterianya seperti apa, apakah sama atau berbeda dengan di Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi peranan UMKM dalam perekonomian. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang karakteristik UMKM yang ada di Indonesia. Karena karakteristik itu akan membawa sifat itu ya, sifat UMKM yang berpotensi UMKM itu tidak berkembang. Atau sebaliknya, karakteristik itu akan membawa sifat UMKM ke arah yang lebih bisa berkembang. Nah, kita akan bahas itu selama pertemuan di hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelum kita berbicara tentang peranan dari UMKM di negara kita akan membahas terkait dengan permasalahan dasar di negara berkembang. Jadi di negara berkembang kita, Indonesia ya, Asia Tenggara hampir semuanya negara berkembang. Hanya satu negara yang kategorinya negara maju. Ada yang tahu negara apa itu? Singapura itu ya. Jadi Singapura itu negara yang maju karena pendapatan per kapitanya tinggi. Penduduknya kecil. Ya kan? Sudah pendapatannya tinggi, penduduknya kecil. Maka kalau dibagi rata-ratanya dia jadi besar. Kebalikannya dengan Indonesia, sudah pendapatannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi ternyata penduduknya besar. Ya kan? Sehingga kalau pendapatan per kapitanya masih rendah. Itulah bedanya Indonesia dengan Singapura. Walaupun kalian tahu Singapura itu kalau dibandingkan dengan kota Semarang itu hampir sama luasnya. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta jauh lebih luas DKI Jakarta. Dibandingkan lagi misalnya dengan kota atau kabupaten di Indonesia itu ya masih banyak yang lebih luas dibandingkan luasnya Singapura. Tapi kok bisa seperti itu? Nah, kapan-kapan kita bahas UMKM di Singapura. Permasalahan di negara berkembang salah satunya adalah jumlah penduduknya banyak. Ya kan? Kita kan di negara Indonesia itu penduduknya banyak. Indonesia negara yang paling santuy dan paling berani. Ya kan, kalau sudah umurnya dan sudah ditanya oleh tetangga, walaupun kita tidak punya uang, kita tetap berani menikah, itu ya. Nah, Indonesia, makanya punyanya banyak, punya anaknya banyak, itu ya. Angka penganggurannya tinggi. Tadi sudah dibahas di segmen awal ya, bahwa pada tingkat pendidikan tertentu pun Indonesia masih banyak yang menganggur. Kemudian angka kemiskinannya tinggi. Dan indeks pembangunan manusianya rendah. Indeks pembangunan manusia itu meliputi pendidikan, kesehatan, ya, tingkat kebahagiaan. Nah, orang Indonesia konon katanya walaupun sebagai negara tersantuy, tingkat kebahagiaannya nggak bahagia-bahagia banget. Banyak orang yang pura-pura bahagia di Indonesia ternyata itu ya. Ya kan? Sama seperti kalian ya, sukanya pura-pura bahagia ya, padahal menderita itu ya. Nah, tapi enggak apa-apa, lebih baik pura-pura bahagia daripada pura-pura mencinta itu ya. Lebih bahaya lagi itu ya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa negara berkembang itu susah menjadi negara yang maju. Indonesia sempat dikategorikan negara maju loh, tapi ternyata enggak jadi, bukan enggak jadi ya, banyak kajian yang kemudian belum sesuai. Ya, Indonesia negara maju apa negara berkembang? Indonesia negara maju apa negara berkembang? Berkembang. Indonesia negara kaya apa negara miskin? Miskin. Miskin. Oke, saya tanya lagi. Penduduk Indonesia itu kaya-kaya apa miskin-miskin? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Indonesia itu negara yang katanya orang negara miskin. Penduduknya miskin-miskin, tapi ternyata setiap hari Sabtu dan Minggu parkiran mall itu penuh, ya kan? Oh, berarti negara kaya, Pak. Negara yang penduduknya kaya. Kata siapa? Karena di perempatan-perempatan masih ada manusia silver, itu ya. Nah, masih ada anak kecil yang menjadi loper koran dan sebagainya. Ini ironi memang. Ini yang kemudian menjadi permasalahan besar di negara berkembang utamanya. Dan salah satu hal yang penting untuk dibahas adalah bagaimana harus negara berkembang ini lepas dari masalah-masalah ini. Ya.
Ini adalah kondisi ekonomi yang baik menjadi solusi permasalahan di negara yang berkembang. Dengan adanya kondisi yang baik ya, ekonomi yang baik, yang salah satu indikatornya, ini kata Hatton dan Tahlen ya, adanya manpower atau entrepreneurship sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian. Jadi yang dibutuhkan adalah entrepreneurship, usaha, bisnis, membuat UMKM dan seterusnya. Dengan adanya iklim usaha yang baik ya, atau kata McClellan tahun 1971 yang mengatakan bahwa negara berkembang akan menjadi negara maju dengan minimal 2% populasi berprofesi sebagai entrepreneur. Indonesia sekarang sudah lebih dari 2%. Tapi kategorinya naik lagi, menurut Bank Dunia harusnya 3% lebih penduduknya sebagai pengusaha. Ya kan, di Indonesia tadi didata 90 sekian persen usaha itu adalah bertumpu pada UMKM. Tapi ternyata presentasinya belum menyentuh angka 3%. Artinya masih banyak orang yang ketika lulus kuliah ya, kalian misalnya itu harapannya adalah bekerja, bukan berwirausaha, atau minimal bekerja sambil berwirausaha. Nah, ini menjadi hal yang penting. Maka perlu adanya kajian terkait bagaimana sebenarnya UMKM itu harus ada di suatu negara. Peran pentingnya bagaimana? Dan seterusnya bagaimana kemudian negara mendukung sepenuhnya keberadaan UMKM di negaranya untuk menjadi tulang punggung perekonomian yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian nanti bisa jadi diskusi kita selama 1 semester dan utamanya di pertemuan ini tentang definisi UMKM. Kalian tahu tukang somai di depan itu? Nah, itu masuk usaha mikro, kecil apa menengah? Karena dia tentu hanya dikelola oleh dirinya sendiri. Kalaupun ada karyawan ya tidak lebih dari 4 orang. Itu usaha mikro. Kalau kita acuannya di Undang-Undang UMKM tahun 2008. Coba kalau misalnya saya di warung tetangga saya ada warung ayam penyet, dia karyawannya ada banyak Pak, bahkan dia buka cabang sampai 50 cabang. Tapi mereka tidak lebih usahanya dari 500 juta misalnya sampai dengan 1 miliar. Itu usaha apa itu ya? Maka mereka masih kategori usaha yang menengah, yang kecil, yang kecil. Ya, tapi karena mereka punya apa namanya karyawan lebih dari 4, tapi mereka masih usaha kecil. Ini untuk kategori UMKM yang lampau, yang saat ini ada ternyata berubah, bukan lagi berdasarkan jumlah karyawannya. Usaha mikro ini ternyata kategorinya lebih singkat. Saat ini usaha mikro itu adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal 1 miliar. Jadi kalau ada pengusaha, dia punya modal usaha 999.900.000 rupiah, maka dia masih kategori usaha mikro. Dia disandingkan dengan tukang somai tadi, yang modalnya usahanya cuma mungkin 1 hari 150.000. Kira-kira adil nggak? Nggak adil, ya kan? Karena akan membuat UMKM itu kategorinya semakin luas. Sementara pemerintah harus membackup usaha UMKM yang bervariasi itu. Nah, ini perlu diperhatikan, sehingga perlu ada catatan kritis. Kenapa bisa terjadi itu? Ada nggak sih manfaatnya selain tadi kerugiannya karena tidak adil? Ada nggak manfaatnya? Oh, ternyata ada. Karena dengan adanya UMKM yang lebih luas cakupannya, ya, standarisasi UMKM juga bisa lebih ditingkatkan. UMKM jadi lebih berkembang. Di satu sisi lagi, sisi buruknya lagi adalah kategori pajaknya. Kalau industri besar jelas kena pajak, tapi kalau UMKM pajaknya kecil. Lalu mereka yang punya uang 999.999 rupiah itu gitu ya, akan kena pajak yang besar apa yang kecil? Oh, ternyata yang kecil. Jadi tidak adil disamakan dengan tukang somai tadi. Yang apa namanya, kekayaan bersihnya ataupun omset usahanya atau pendapatan modalnya sehari hanya misalnya 200.000. Oke, next. Ini sandingan perbedaannya ya supaya lebih jelas. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang UMKM 2008 ya, terkait kriteria ya, kemudian PP nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM. Kita
Kita dapat meresum perbedaan kriterianya sebagai berikut ya. UMKM tidak hanya dijadikan sebagai tolak ukur mendefinisikan UMKM saja, namun juga dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan kebijakan terhadap UMKM. Jadi kenapa ini menjadi harus disandingkan? Karena bukan hanya untuk mendefinisikan UMKM, nantinya juga ada banyak kebijakan pemerintah yang bisa berdampak pada UMKM. Logikanya di situ ada dua pengusaha. Satu adalah penjual cilok misalnya dengan modal 250.000 per harinya misalnya. Ini misalnya. Kemudian satunya lagi adalah restoran besar, tapi dia punya modal kurang dari 1 miliar. Sama-sama kategori mikro. Dia datang ke bank. Ya, kemudian ada di situ penawaran kredit bunga murah untuk usaha mikro. Kira-kira yang lebih diuntungkan yang mana? Yang penjual siomay atau yang penjual restoran ini? Restoran, karena dia dapat bunga yang murah. Ya kan, kalau perusahaan atau bank suruh milih, saya mau memberikan modal kemana ya, bisa jadi yang dipilih adalah yang pertama, yang restoran. Lalu bagaimana yang penjual siomay ini dapat modal itu ya? Untuk itu, ini ada tugas pertama ya buat saudara ya, yaitu tolong berikan analisis kritis terhadap perubahan kriteria UMKM di Indonesia. Ini menjadi tugas pertama ya, sekaligus nanti masuk ke dalam tugas individu saudara tentang analisis kritis ini, perubahan peraturan atau kriteria UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Tugasnya simple, yaitu memberikan analisis kritis terhadap perubahan kriteria UMKM di Indonesia. Nah, ini jenis-jenis usaha berdasarkan World Bank dan beberapa negara. Ini yang nanti akan jadi tugas yang kedua. Tolong jabarkan definisi UMKM berdasarkan World Bank, negara Malaysia, negara Jepang, dan European Commission. Oke? Nah, dua hal ini nanti tolong dijadikan sebagai tugas individu, sehingga nanti akan menjadi bahan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Ya, jangan lupa juga untuk melihat Elena ya, karena nanti di Elena kita akan mendapatkan beberapa hal ya, utamanya adalah RPS, bahan ajar, serta materi hari ini. Nanti akan saya upload di Elena dan saya jadikan sebagai salah satu penegasan keaktifan juga. Nanti teman-teman yang mengakses akan lebih aktif begitu ya. Ada diskusi juga, silakan diskusi di forum tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan ya untuk sore hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, dan juga ingat tugas 2 itu harap diselesaikan dengan tepat pada waktunya, sehingga nanti penilaian untuk tugas juga bisa maksimal. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi serangkaian pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.